Oke. Apa alasan manusia pada umumnya apapun profesinya? Kata kebo. Ya. Kenapa nggak kumpul bagong gitu? Le, Ya. Sahanu nanya, siapa yang nanya? Tergantung sweet yuk. Ayo. Ayo, Tapi pertanyaannya bebas. bebas. Oke. Abi menang. Daerah pegunungan kan ada istilah kaki gunung. Kira-kira menurut A pakai kaos kaki Pe? Secara filosofi memang harus Oke. pakai kaos kaki karena perlindungan. Kaos kakinya itu tidak dalam bentuk kaos kaki yang seperti dipakai oleh kaki-kaki manusia pada umumnya, tapi kaos kaki dalam artian pelindung. Pelindungnya itu adalah biasanya kalau di Sunda, tataran Sunda, pelindungnya itu adalah saudara-saudara kita yang dari kampung-kampung adat. Di kaki-kaki gunung, mereka menjadi pelindung supaya gunung-gunung tidak dibotakin. Mereka menjaga yin and yang, keseimbangan alam. Bahkan terakhir saya sempat dengar orang-orang Baduy menangis karena ada leuweung anu dituar atau pohon yang ditebangin padahal itu pohon-pohon larangan. Jadi kaos kaki dalam artian kaki gunung, ya ada. Kaos kaki itu adalah manusia-manusia yang melindungi kaki-kaki gunung dan gunung itu sendiri dari keserakahan manusia, ketidaktahuan manusia tentang betapa pentingnya perlindungan alam. Itulah kurang lebih. Jawaban yang cerdas. Karena benar kaos kaki itu adalah pelindung untuk kaki kita supaya kaki kita tidak bau, Ya, supaya tidak rorombeun, betul, supaya kaki kita tidak lecet. betul, Jadi yang melindungi kaki. betul. Jadi kalau kaki gunung yang melindungi adalah SDM itu sendiri yang berada di gunung itu ya. Ya sekarang kalau kaki kita bermasalah, kita susah untuk jalan. Begitupun gunung. Kalau kaki gunung rusak, ya gunung sendiri akan goyah. Oke. Nggak kepikiran ya jawabannya. Hebat berarti ya. Ya lagi ya. Ambil aja. Oke. Kan ada istilah kawin sirih ya. Kira-kira sirihnya direbus apa nggak direbus? Sebetulnya susah. Ini kalau ngobrol sama pejabat malah Ini filosofi ya. Iya, Ini betul, filosofi ya. Betul, Filosofi. betul. Sebetulnya gini. Kawin sirih itu terserah dari yang melakukannya mau sirihnya direbus atau tidak. Dalam artian filosofinya begini. Kalau sirihnya segar tanpa direbus itu lebih fresh. Artinya tidak ada settingan ketika menikah karena cinta, cuman karena sebuah kondisi, maka dibikin kawin sirih. Tapi ada kawin sirih yang dalam artian karena nafsu, makanya biasanya sirihnya direbus heula dan segala macam sehingga akan cepat layu dan tidak akan kekal. Karena ada yang menikah, kita nggak tahu kan, ada orang yang bisa melakukan kawin sirih itu dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu sahabat saya melakukan hal itu. Dan dia sangat mencintai wanita itu. Dan pada akhirnya sempat berantem dulu, tapi akhirnya damai. Karena dia tahu bahwa cinta itu sebetulnya bukan manusia yang menciptakan, tapi Allah. Dan entah kenapa cinta itu hilang sama yang pertama waktu itu ya, menurut saya. Sampai akhirnya dapat yang itu. Bahkan teman saya satu lagi ada ini, kepala dinas malah ini mah. Hampir 20 tahun mereka menikah, nggak punya anak. Istrinya setiap ulang tahun selalu menawarkan suaminya untuk menikah lagi. Pak, mau nikah lagi pas ulang tahun. Selalu pertanyaan. Hebat dong. Ya, tapi sampai saat ini mereka nggak menikah lagi. Jadi kawin sirihnya itu harus fresh. Artinya dalam artian jangan direbus dulu, jadi murni karena
memang mencintai karena Allah, karena cinta yang terbaik itu adalah cinta yang datang bukan karena nafsu, tapi cinta karena memang muncul dengan sendiri. Berarti boleh direbus, boleh juga enggak. Boleh, tapi Ya, bebas. sirinya. Mandinya Kalau misalkan direbus itu kan panas ya. Iya. Direbus itu panas. Berarti Iya. kalau kita mau nikah lagi, terus nikahnya nikah siri, ya jangan direbus. Kalau direbus itu tandanya kita akan ketahuan sama yang pertama gitu ya. Iya, panas jadi Panas, oke. Luar biasa. aduh ayo. Ya. Lah, nah elewanya. Aduh, aku jadi bingung pertanyaan. Ya, Kan bebas ini Ya, bebas, pertanyaannya. ini mungkin pertanyaannya simple, tapi Pasten. teman-teman saya dari beberapa profesi masih belum bisa menjawab dan menjawab dengan baik dan memuaskan. Oke. Apa alasan manusia pada umumnya apapun profesinya ketika ngupil tidak pernah pakai jempol? Itu yang Oke. heran. Padahal kan Pertanyaannya? sama ini kan jari. Itu Ah. kenapa ngupil nggak pakai jempol? Oke. Kenapa ngupil nggak pakai jempol? Karena jempol sudah dipakai sama RCTI ya. Nanti kalau misalkan dipakai ngupil, Pak Haritanu akan komplain. Itu kan punya RCTI. Nah, kebiasaannya pakai kelingking, karena kelingking itu kecil lah. Jadi kalau kecil, itu nggak sampai di ujung. Ini bisa masuk ke dalam lah. Oh iya, iya. Jadi bisa bersih. Bersih ya. Tapi betul kan, jarang ada yang begini coba. Ya, jarang, Jarang ya? susah juga. Karena RCTI itu alasannya kan RCTI. Ya karena udah dipakai. Kan gini, RCTI oke. Kan nggak ada RCTI oke gini. Iya. Karena ini pakai ngupil. Iya. Jadi RCTI melakukan monopoli luar biasa ya terhadap jempol ya. Eh. Sampai-sampai Iya. Berarti nggak usah sweet, ganti-gantian berarti ya? nggak bisa, sweet aja biar. Hah? Ayo ya. Jempol, jempol. Oh gajah, Oh, bisa diinjak manusia. iya. Ada istilah kumpul kebo. Nah, pertanyaannya, kenapa harus kebo yang terintimidasi? Kenapa harus kebo yang dipakai? Kan bisa kumpul bagong, bisa kumpul orai, bisa kumpul monyet, bisa kumpul manuk, kumpul buk, dan lain-lain. Kenapa harus kumpul kebo? Ini filosofinya dari mana? Kan kasihan, mungkin kebonya juga akan berpikir, Iya. loh, kok sayang diomongin terus? Kata kebo. Iya. Kenapa nggak kumpul bagong gitu, kumpul kupu-kupu kan lebih imut juga. Betul, betul. Memang sebetulnya salah satu binatang yang jarang sekali berkumpul itu kebo. Sehingga memang Tapi kan kumpul kebo. makanya disebut kumpul kebo. Satu hal yang janggal. Kumpul kebo. Oke. Kalau misalnya kumpul semut kan biasa bergerombol, biasa berkumpul. Kumpul apalagi tadi. Domba Monyet. kan berdiri bareng kumpul. Kebo itu jarang. Karena mereka biasanya kalau disatuin malah diadu kan. Kalau di Madura. Jadi maka disebut kumpul kebo. Walaupun memang seandainya mereka bicara, mereka juga mungkin akan melakukan demo gitu. Kenapa harus gua Nah, gitu itu. ya? Dan dari mana itu? Iya, itu dari mana? Tiba-tiba ada orang di satu ruangan, laki sama perempuan, kumpul kebo tuh. Ini pikirannya dari mana kok tiba-tiba ada pemikiran, kumpul kebo? Apakah karena mungkin yang dilakukan oleh orang-orang tanpa ikatan pernikahan itu adalah seperti binatang? Jadi dikatakanlah kumpul kebo. Tapi kan binatang bukan cuma kebo. Nah itu dia, Iya, tapi kenapa harus kumpul kebo? Nah, kebo ini sebetulnya bisa dijadikan karena binatang juga karena namanya. Kan kebo itu kan kerbau sebetulnya kan. Ya. Tapi nggak disebut kumpul kerbau kan. Ya, Atau kumpul munding kan. Ya. Ini kumpul kebo. Kenapa kebo? Karena kebo ini bisa dipanjangkan jadi kebobolan. Kalau cowok sama cewek berdua barengan itu bisa kebobolan atau kebohongan. atau kebohongan atau kebobolan. Bohongan. Kebobolan lah. Kebobolan dalam artian dia bisa, kalau cewek sama cowok berdua itu bisa kebablasan. Kebobolan itu kebablasan, makanya disebut kumpul kebobolan maksudnya begitu. Karena kalau kumpul domba, kedombaan kan itu jadi lebih ke arah sana. Keren. Oke, lagi ya. Tuh kela. Nah. Kenapa dan siapa sebetulnya yang merancang
sebuah keilmuan luar biasa tentang sweet. Apa alasannya kelingking harus menang dari jempol, jempol harus menang dari telunjuk? Itu siapa sih penciptanya dan apa alasannya? Kalau melihat dari sisi permainannya ya, kita akan susah untuk menilai bahwa kenapa harus sweet itu memakai jempol kelingking. Dan itu kan ada namanya ya, jempol itu ibaratnya gajah. Gajah. Telunjuk itu manusia, dan kelingking itu semut. Kenapa kelingking Semut. harus kalah sama Karena kecil lah. manusia? Tapi dia bisa menang sama gajah. Enggak, semut menang juga. Iya, semut menang dari gajah kok bisa? Bisa, karena kan si gajah itu kan tidak bisa ngeprukan gini ya. Kalau orang kan masuk ke kuping bisa digini, masih bisa. Tapi kalau gajah mah anteng. Dan si semut akan masuk ke dalam terus, sehingga mengerubuti jantungnya terus mati. Si gajahnya. Dari gajah, iya. Gitu. Karena belalai nggak mungkin juga Iya. kena ya. Tapi kalau misalkan, kenapa ada kata sweet? Nah. Itu mungkin sweet itu kan manis itu. Jadi ini permainan manis yang jadi kan akrab karena manis banget kan. Iya, benar. Karena itu kan diciptakan pada waktu zaman Belanda kalau nggak salah. Iya. Jadi sweet, kenapa sweet? Manis. Karena Permainan manis, yang ya. manis itu. Humanis itu. Ngambil dari humanis. Ya. Permainan Humanis. manusia yang sangat manis itu. Humanis. Humanis. Humannya manusia, nisnya itu, Manis. atau bisa jadi humanis itu adalah manusia yang berpenyakit kenting manis. Bisa. Bisa, ya. Karena ngencing manis juga kan manis. Manis gitu. Bebas. Mungkin Oke. itu. Masuk akal sih. Jadi kenapa ini menang? Karena memang gajah itu kalau pakai semut, iya geli ya dia. Ya dan gajah diam aja. Iya, Cuman pas bisa ya. gini-gini doang, tapi dia nggak bisa memukul mundur si semut. Tapi kalau manusia dikasih akal. Bisa diginiin gitu. Ya. Tapi dikasih manusia kalah sama gajah memang, iya ya. akal. Iya diinjak juga udah Diinjak, kalah. gitu. Kalau semut diinjak malah bisa jadi lolos ya. Pertama lolos, terus kedua walaupun nggak lolos, ada temennya yang lihat, ah. Nah. Wah, teman saya diinjak. Di bawah kan banyak banget semut-semut. Oh iya, merubutin ya. Wow. Habis semuanya. Oke, masuk akal. Oke. Luar biasa. Tidak salah saya memilih Anda untuk menjadi lawan saya sweet hari ini. Masih kuat, ah? Hayu. Hah, Iya. aku kalah ya. Eh, Sebetulnya dua-duanya liar itu. Seru kali ya. Dari pertanyaan susah, jawabannya juga Jawabannya susah. liar. Tapi bagus, ah. Ini bagus. Ini Betul, untuk betul. mengolah otak bagus ini. Betul, iya. Otak siapa aja lah. Gitu kan. Tuh, kan bingung. Cari Bingung. pertanyaannya Dia mau bingung. nanya bingung. Aduh. Kenapa orang selalu berpikir komedian itu harus selalu lucu setiap saat? Hmm. Padahal dia juga kan manusia. Hmm. Banyak yang menuntut komedian itu harus lucu juga di rumah, harus lucu juga di jalanan, Dimanapun. dimanapun lah, bahkan di WC pun harus bisa ngelucu. Hmm. Yang saya bayar, ya itu kenapa ya? Kenapa pelawak gitu ya, komedian harus lucu ya? Mungkin karena dia yang mengambil profesinya profesi komedian. Iya, Karena orang-orang udah tahu bahwa komedi itu lucu. Jadi ketika pelawak itu dia terjun ke masyarakat terus nggak lucu, pasti akan menjadi pertanyaan, kok nggak lucu ya? iya benar. Jadi yang salah itu bukan karena komedinya, tapi karena orangnya memilih profesinya. Orang si pelawaknya sendiri, Iya. kenapa dia memilih pelawak? Iya, kenapa memilih pelawak? Makanya Jadi dia harus tetap selalu siap melucu. harus siap, Pak. Apapun itu. Karena udah konsekuensi. Betul. Sudah mengambil sebuah keputusan. Harus di pelawak. Loh, iya, seorang pemimpin juga kan kalau misalkan udah mengambil sebuah keputusan, udah nggak bisa digoyang lagi. Apapun harus siap di demo, Demo. harus siap datang proposal banyak, ya, ya, ya itulah sama. Komedian juga sama. Iya. Walaupun banyak sebagian pelawak yang ibaratnya kenapa sih gua harus lucu terus itu? Ya itu resiko. Tapi ada yang punya pemikiran bahwa kenapa nggak lucu? Wah, karena nggak dibayar. Ya, itu kan klise. Kenapa nggak lucu? Karena nggak dibayar? Ada Karena- yang begitu? Ada. Karena kan dibayar. Kalau di TV lucu karena dibayar. Gitu. Kalau saya ngelucu di rumah, siapa yang bayar? Malahan saya bayar sendiri. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa Kang Sule kok kalau di TV lucu tapi di sini nggak lucu? Yang nanya pada waktu itu Pak Polisi, teman saya.
Nah, terus saya balikan, Pak, sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak di rumah nilang istri Bapak nggak? Iya benar. Iya. Kan bapak polisi, harusnya istri ditilang. Harusnya ditilang karena Bapak polisi, Betul. ya kan? Atau enggak Bapak misalkan mengatur lalu lintas yang ada di rumah kan enggak? Iya benar. Gitu. Tukang Jadi- beca juga nggak ngebeca setiap Iya, saat. tidak ngegoes ya. Di Nah. rumah juga ngegoes. Gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan ini menginspirasi juga bahwa balik lagi ke manusia, bahwa manusia itu bisa tertawa, bisa bersedih, bisa melucu, bisa apa. Ada saatnya istirahat, ada saatnya ini. Karena tuntutan itu, tapi ya betul kata Kang Sule, salah sendiri kenapa jadi komedian. Nah itu. Ya udah. Nggak dibalikin lagi ke kitanya. Iya. Berarti kalau misalkan konsekuensinya kita nggak siap nih untuk ngelucu depan masyarakat di luaran, nggak Yang seperti jadi di pelawak. TV misalkan, gitu. Ya kita harus punya strategi. Caranya? Kita jangan ketemu dulu sama masyarakat Oh. sebelum kita mempunyai sesuatu Bahan hal yang lucu. lucu. Gitu. Kan kalau lagi makan mah masih mending lagi makan. Oh, Kung Sule kan lucu. Enggak ya, segede-gedenya lucu gitu. Colokan kan apa non senoknya. Lucu gitu. Itu tergantung kitanya gitu. Cuman kan kadang-kadang manusia itu Iya. moodnya berbeda gitu. Betul, iya. Kadang-kadang lagi ada masalah atau Iya. enggak kita lagi malas untuk melucu atau kita lagi nggak ada bahan gitu. Dan ada ketakutan kita juga jadi nggak lucu ya. Ya. Kayak sekarang saya mau sweet takut menang, sieun pertanyaannya tuh lucu. itu. Dina elehna nggak jawab sieun tuh lucu. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita harus berani ngambil resiko. Betul. Karena kita ingin menghibur masyarakat ya. Terakhir, Boleh. kurang deh. Ini benar bingung pertanyaan ya. Tuhan lebih sayang sama saya karena saya lagi bingung dengan pertanyaan. Kenapa beberapa penyanyi suka ada yang semacam apa ya, kalau megang mic ada yang begini, ada yang begini, ada yang itu apa emang pengaruh? Karena toh kan antara suara sama ini kan nggak ada urusannya mau begini mau gimana kan, itu kenapa? Kebiasaan. Kebiasaan Tergantung apa? kebiasaan. Kalau yang begini kebiasaannya apa? Dia kebiasaannya ngupil. Oh. Pakai telunjuk. Jadi dia gitu. Kalau yang begini? Dilempar-lempar. Oh. Dia tuh biasanya dia tukang ini apa namanya? Tukang apa ya? Martabak. Biasanya dulunya pedagang martabak, akhirnya dia jadi vokalis gitu. Kalau yang begini? Ya, tergantung ini perempuan apa laki-laki. Laki-laki? Ya, kalau misalkan laki-laki agak melambai. Agak lunak. Tapi kalau perempuan ini perawan biasanya. Oh, gitu. Kenapa Iya. emang? Iya, masih gini. Kalau udah janda kan udah set, magangnya beda. Tapi jawaban yang pasti adalah kebiasaan. Kebiasaan ya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, ini nyambung sebenarnya. Apa tuh? Menjadi seorang komedian harus lucu, ya harus dibiasakan lucu gitu. Supaya jadi kebiasaan. Ya, supaya jadi kebiasaan. Tuh, kebetulan di sini kan kita sebetulnya seperti berdua, tapi sebetulnya banyak di sekeliling kita. Jadi sesuatu Jadi hal harus yang dibiasakan untuk jadi lucu. dibiasakan lah. Jadi misalkan saya tuh paling orang yang selalu berjuang untuk melawan rasa malas saya. Dan perjuangan tuh nggak setahun 2 tahun, Betul. 3 tahun 4 tahun tuh baru bisa. Padahal dari dulu tuh ya dari kecil lah gitu, dari kecil. Ketika disuruh sama orang tua, mana beresan eta sangkaleng naon dagangan kan sore ya males Betul. tapi dilawan terus gimana caranya, ada target gitu Itu target ya. Karena kita tidak akan terus muda ya. ya, karena targetnya adalah ketika saya sudah beres saya bisa main dengan teman-teman, itu targetnya. Kalau nggak beres saya nggak bisa main dengan teman-teman. Kalau kita udah apa namanya udah bisa melawan malas itu, kita akan mendapat sebuah kesenangan lah kita. Siap. Betul. Tetap harus dibiasain, susah. Ya, jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang terbiasa untuk melakukan sesuatu yang baik ya. Itu paling sulit sebetulnya. Tapi harus bisa. Tapi harus bisa. Karena manusia kadang-kadang kita merasa baik, belum tentu penilaian orang tuh jadi baik. Sulit nggak menurut hidup? Sulit tapi tetap harus dijalani. Kayak misalkan Deden suaranya tinggi banget. Betul. Saya mah iri. Tapi iri itu dalam arti kata, bagaimana saya bisa seperti kayak Deden? Deden ngapain aja ya? Belajar. Gak mungkin Deden bisa suara tinggi gitu, dia nggak belajar
head voice dan yang lain-lain. Sampai saya cari head voice itu kayak gimana. Deden Gonjales telepon, Den, bisa suara tinggi kumaha? Kan ada istilah malu bertanya sesak napasnya kan? Sesat di jalan. Eta sesat di jalan. Tapi kan namun sesat di jalan sesak napas. Lagi capek. Bu. Capek. Aduh. Alhamdulillah, thank you ya. Ya, sami-sami ya. Terima kasih juga udah dijenguk ke sini nih. Kebetulan lagi sepi ini. Iya. Karyawan udah pada pulang semua. Nah, sekarang kan ramai ada saya. Alhamdulillah. Ya itulah fungsinya kita silaturahmi. Gitu. Silaturahmi atau silaturahim. Ya sama aja. Karena rahmi dan rahim pasti saudaraan. Betul. Ya. Salam buat rahim. Ya, sama Rahmi juga. Ya. Si Rohim laki-laki ya. Rahmi perempuan. Sajodo berarti. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong tutup ke sana, saya tutup ke sini. Oh iya. Oke. Kemana ya? Kan itu kamera Abi itu. Hah? Oh iya benar kan, jadi itu ya. Ah, dari kamera A dua anaknya awal. Awal ada kamera A dua anak oke. Ah, kudu ditutup lah, nutup serangan. Tutup serangan. Assalamualaikum.